Pernah saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi remaja menangkap putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Bintan. sebelumnya Barat videonya Sita viral Urut saat Sabun. berkonvoy Dari dengan tangan tersangka, polisi berhasil menemukan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video. Pergaulan bebas di kalangan remaja Indonesia menjadi isu sosial yang semakin menyemarak. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, sekitar 60% remaja Indonesia yang berumur 16 hingga 17 tahun telah melakukan hubungan seksual pranikah atau sebelum nikah. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, sekitar 20% diantaranya telah melakukan hubungan seksual pada umur 14 hingga 15 tahun. Fenomena ini tidak hanya sebatas pada hubungan seksual saja. Perilaku bebas lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, merokok, dan juga menggunakan narkoba. Lebih dari 2 juta anak muda di Indonesia terlibat dalam hal tersebut. Menurut Albert Bandura, perilaku manusia dilihat dari pengamatan dan juga penglihatan. Artinya, remaja bisa meniru perilaku seksual dari orang dewasa maupun teman sebayanya. Bahkan, media massa juga ikut andil dalam pengaruh hal tersebut. Oleh karena itu, ingat, perlu mewaspadai apa yang kita lihat dan konsumsi setiap harinya untuk mencerminkan perilaku yang akan kita terapkan setiap harinya. Travis Harci menyampaikan bahwa penyimpangan itu terjadi karena ikatan sosial seseorang yang melemah. Contohnya saja terjadi perenggangan dari hubungan keluarga, masyarakat, dan juga komunitas. Dan ini mengakibatkan seseorang tersebut menjadi hilangnya kontrol. Maka dari itu, penting dari kita untuk menjaga hubungan sosial, baik itu dengan keluarga, masyarakat, dan juga komunitas. Apabila generasi muda, khususnya para remaja, menerapkan nilai Pancasila dalam bersikap dan juga bertindak, mereka akan mempunyai fondasi yang kuat dalam etika dan juga moral mereka. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, mereka tidak hanya mampu menggeser pengaruh-pengaruh negatif yang ada di lingkungan sekitar, tetapi menjadikan mereka sebagai pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang tangguh, berintegrasi, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai pedoman hidup yang luhur dan juga fundamental, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan nilai-nilai universal dan relevan sepanjang masa. Nah, jika karakter memiliki peran penting untuk membentuk generasi berkualitas sesuai yang dikatakan pada Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang beradab, menyatakan bahwa kita perlu melakukan sesama manusia, itu perlu dengan rasa keadilan, hormat, dan juga empati. Maka dari itu, pendidikan karakter memiliki peran yang penting untuk membentuk moral yang tinggi, mampu membedakan yang baik dan benar, serta mampu membentuk pelajaran diri untuk menolak pergaulan-pergaulan bebas. Maka dari itu, pendidikan karakter perlu dimulai dari sedini mungkin, baik dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat yang positif. Nah, benar banget nih yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Memang banyak sekali sekarang contoh dari kasus penyimpangan seksual yang banyak terjadi di sekitar kita dalam berbagai macam bentuk. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa pergaulan bebas dan perilaku menyimpang bukan hanya tentang gaya hidup, tapi juga tentang masa depan. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa kita harus menjadi pagar sosial bersama lain dengan saling mengingatkan, menjaga, melindungi supaya teman-teman kita tidak terjerumus dalam hal yang sama. Dan juga mari kita menjadi remaja yang cerdas, yang berkarakter, serta berpegang teguh pada nilai luhur bangsa. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita semua.